Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak SMP Islam Al-Madinah? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita belajar pada mata pelajaran pendidikan diniyah. Kali ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Pelajaran pertama yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Seperti yang kemarin kita ketahui, ada 5 bacaan ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Sebagaimana dalam nadom yang telah tertulis dalam kitab Syifaul Jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharun idghamun ma'al gunnati aw bighairiha wal qalbu wal ikhfara waw. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharun idghamun ma'al gunnati aw bighairiha wal qalbu wal ikhfara waw. Ahkamu tanwinin, ada hukum-hukum tanwin wa nunin taskunu dan nun sukun indal hijai khamsatun tubayanu ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, idharun yang nomor 1 adalah bacaan idhar. Idghamun ma'al gunnati yang nomor 2 idgham ma'al gunnah atau disebut dengan idgham bi gunnah. Yang nomor 3 bi ghairiha atau idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Wal qalbu yang kemudian iklab, wal ikhfa, dan yang nomor 5 ikhfa. Yang pertama kita membahas bacaan idhar. Idhar adalah bacaan jelas. Apa bacaan idhar itu? Bacaan idhar adalah mengeluarkan suara jelas, hurufnya sesuai makhrajnya tanpa disertai dengan dengung. Kapan bacaan idhar itu dipraktikkan? Ketika ada nun sukun atau tanwin, fathaten, kasroten, dhammaten yang setelahnya berupa huruf halqi. Huruf-huruf idhar atau huruf-huruf halqi ada 6. Sebagaimana dalam bait ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhir lata hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Fadhir lata hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Fadhir lata hamzin, maka bacalah idhar lata hamzin pada huruf hamzah, wa ha'in dan ha, wa ha'ilan dan ha, wa thummal kha'i yang akhir ini kemudian kha, wal aini huruf ain, thummal ghaini kemudian huruf ghain. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain itu adalah macam-macam huruf halqi, huruf idhar halqi. Sekarang contoh bacaan idhar, yaitu ada 6 huruf ketika bertemu dengan nun sukun, dan yang ini ketika bertemu dengan tanwin. Yang pertama, hamzah bertemu dengan nun sukun, bacaan min ayatin dibaca jelas, min ayatin. Yang ketika bertemu dengan tanwin, kullun amana, kullun amana. Nah, kedua contoh ini dibaca dengan bacaan jelas, nun sukun dan tanwin bertemu hamzah. Nomor 2 huruf ha, anharin dibaca jelas, au min hadin dibaca jelas. Ini nun mati setelahnya bertemu ha, ini tanwin setelahnya bertemu dengan ha, nun sukun dan tanwin bertemu ha. Kemudian nomor 3 wanhar, wanhar. Nah,
nun sukun bertemu ha. Alimun hakimun, alimun hakimun, tanwin bertemu dengan ha. Nun sukun dan tanwin bertemu huruf ha. Kemudian yang keempat huruf kha. Min khairin, min khairin, nun sukun bertemu dengan kha. Kemudian nidaan khafiyan, nidaan khafiyan, tanwin bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas, nun sukun dan tanwin bertemu kha. Yang kelima huruf ain. Min ilmin, nun sukun bertemu huruf ain, dibaca jelas. Jannatin aliyatin, tanwin bertemu dengan huruf ain, dibaca jelas, nun sukun dan tanwin bertemu ain. Yang nomor 6 ghain. Min ghislinin, nun sukun bertemu huruf ghain. Azizun ghafurun, tanwin bertemu huruf ghawin, dibaca jelas. Seperti itu. Itu adalah bacaan idhar atau bacaan jelas. Kemudian yang kedua, bacaan yang kedua yaitu bacaan idgham bi gunnah. Bacaan memasukkan dengan dengung. Memasukkan dan dengung. Apa bacaan idgham bi gunnah itu? Ya. Bacaan idgham bi gunnah adalah memasukkan atau meleburkan suara nun mati kepada huruf setelahnya disertai dengan dengung. Jadi hurufnya dimasukkan kepada huruf setelahnya. Kapan bacaan idgham bi gunnah dipraktikkan? Ketika ada nun sukun atau nun mati dan tanwin yang setelahnya berubah huruf ya, nun, mim, wawu atau disingkat yanmu, seperti itu. Huruf-huruf idgham bi gunnah. Nah, ini dalilnya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadghim bi gunnatin biyan mulaida kana bi kilmatin kadunya fambida. Wadghim bi gunnatin biyan mulaida kana bi kilmatin kadunya fambida. Nah, ada 4 huruf idgham bi gunnah yang terkumpul dalam lafadz yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Kita contoh bacaan idgham bi gunnah. Seperti yang kita ketahui hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Untuk yang ya bertemu dengan nun sukun. May yaqulu, may yaqulu. Nah, ini bacaannya, suaranya. Suara nun mati dileburkan kepada ya, sehingga nunnya ini tidak terbaca. May yaqulu. Yang nomor 2 bertemu dengan tanwin. Hisabai yasiron, hisabai yasiron. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ya, dibaca memasukkan dan dengung. Hisabai yasiron, seperti itu suara yang ada di dalam hidung. Huruf yang kedua yaitu nun. An nafsin, an nafsin, nun mati bertemu huruf nun. Amilatun nasibatun, amilatun nasibatun, tanwin bertemu huruf nun, dibaca idgham bi gunnah, memasukkan dan dengung. Kemudian yang ketiga huruf mim. Mim malin, mim malin, nun mati bertemu huruf mim, dibaca idgham bi gunnah, memasukkan dan dengung. Bisultanim mubinin, bisultanim mubinin, tanwin bertemu huruf mim, dimasukkan dan ada dengungnya. Kemudian yang terakhir huruf wawu. Miwalin, miwalin, nun mati bertemu wawu, dibaca idgham bi gunnah, memasukkan, nunnya tidak usah dibaca, langsung ke wawu. Miwalin. Yang kedua khairu wa abqa,
khairun wa abqa. Tanwin bertemu dengan wawu, dibaca idgham bi gunnah memasukkan beserta dengan dengkong. Nah, dalam bacaan idgham bi gunnah ini ada sebuah pengecualian yang nanti dinamakan dengan bacaan idhar wajib. Kapan bacaan idhar wajib itu? Yaitu ketika ada nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah tadi, ya nun mim wawu, namun dalam satu kalimat, maka harus dibaca idhar atau jelas. Dalam Al-Quran ada 4 lafaz yang dicontohkan idhar wajib, dibaca jelas tanpa dengung. Contoh dunya, bukan duya tapi dunya, nunnya ini dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Yang kedua idhar wajib, nun mati bertemu ya, bunyanun, bunyanun, bukan buyanun tapi jelas bunyanun. Yang nomor 3 idhar wajib, qinwanun, qinwanun, nun mati bertemu dengan wawu, dibaca jelas. Yang nomor 4 sinwanun, sinwanun, nun mati bertemu huruf wawu, dibaca jelas. Bukan baca idgham bi gunnah memasukkan yang dan dengong, tapi dibaca idhar jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.